Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita selaku hambanya. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang insya Allah dirahmati Allah, insya Allah pengajian kali ini bertemakan zakat. Dan insya Allah akan diberikan oleh Ustadz Cecep Haji Solihuddin dari Dompet Duafa Australia. Semoga pengajian ini akan menambah baik dan amal baik kita dan ilmu kita. Sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, mari kita buka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang insya Allah akan dibacakan oleh Aknorel. Mas Norel silakan monggo Aknorel. At-Taubah At-Taubah ya, surat ke-9 ya. Ayat 60. Itu sorry, Mas itu surat nomor berapa ya Mas Rian ya? Surat ke-9. Ke-9 setelah Al-Anfal. Iya. Oh iya. Kemudian At-Taubah ya. Ayatnya ayat 9 aja ya Mas Rian ya? Ayat 60. Ayat 60. Tentang zakat. Maafin ya kalau ada kesalahan ya. 60. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqaba wal gharimina wa fi sabilillahi wa abnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khairan Mas Norel atas tilawahnya yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacanya ayat suci Al-Quran ini menambah keberkahan dalam acara pengajian kali ini, insya Allah. Dan semoga yang mendengarkannya juga mendapat pahala yang sama dengan yang membacanya. Selanjutnya, sebelum kita mulai, mungkin sedikit overview Pak Ustadz ya. Seperti yang tadi dibicarakan, pengajian kita sebenarnya 3 bulan sekali Pak Ustadz. Dan ini pengajian yang ketiga ya. Jadi kita baru 2 kali. Mulai tahun 2020 ini dan Januari mulai pertama, terusnya terakhir ini sebelum Ramadan pakai Zoom juga Pak Ustadz karena memang udah lockdown ya. Nah untuk teman-teman kita nih ini Pak Ustadz Haji Ustadz Cecep dari Dompet Duafa, Jadi beliau emang expertnya di bidang insya Allah di bidang zakat ini ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan nanti silakan ya, jangan sungkan-sungkan. Nah, selanjutnya Pak Ustadz ya, kita mulai aja Pak Ustadz ya langsung ya. Tafadhol Pak Ustadz. Ya, terima kasih Mas Rian dan salam kenal teman-teman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi muhkami tanzilihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkim biha. Wassalatu wassalamu ala man qala inna hadhihi shadaqata innama hiya awsahun nas wa innaha la tahillu li Muhammad wa la li ali Muhammad amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kondisi yang kita dibatasi ya ruang gerak kita, Allah masih beri kita semangat untuk belajar agama, dan kita juga diberi kesehatan dan kita juga diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga masih mau meluangkan waktu. Banyak teman-teman ya yang masjidnya di sebelah, ustadznya di sebelah, Qur'annya di sebelah, tapi seperti nggak pernah kenal gitu. Nah kita walaupun jauh belum saling kenal ya, gitu. Tapi kita masih mau saling berbagi lah dalam saling menasihati dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kesempatan ini saya diminta untuk membahas tentang masalah zakat. Jujur aja, membahas masalah zakat itu pembahasan yang sangat panjang. Dr. Yusuf Qaradawi itu menulis tentang zakat itu 2 jilid. 1 jilidnya kurang lebih 600 sampai 700 halaman loh. Jadi kurang lebih totalnya 1400 halaman. Ini disuruh disampaikan dalam ceramah 1 kali. Gimana saya membahasnya kan? Gitu. Mungkin baca pendahuluannya aja itu Dr. Qaradawi itu sekitar berapa halaman ya, nggak akan cukup gitu ya. Gitu. Maka nanti dikembangkan aja ya teman-teman ya, dikembangkan gitu. Karena saya nggak mungkin membahas semuanya karena waktu juga tidak memungkinkan gitu. Jadi nanti kalau memang teman-teman ada masalah yang ingin ditanyakan atau belum mengerti, silahkan gitu ya. Saya bukan ahli zakat. Saya bukan ahli zakat, tapi saya sedikit mengetahui tentang zakat. Kalau memang yang sedikit ini berguna, ya alhamdulillah. Kalaupun saya nggak tahu, nanti ketika ada pertanyaan, insya Allah akan saya cari dan nanti akan saya forward ke teman-teman ya. Jadi insya Allah saya akan berusaha untuk mencari sesuatu yang saya nggak tahu. Nah, sekarang sebelum kita membahas zakat, mungkin kita perlu bertanya dulu, siapa sih yang diuntungkan kalau orang bayar zakat itu? Orang miskin atau orang yang bayar zakat? Nah, itu hal yang sepele ya, gitu kan. Sering kita beranggapan, ya orang miskin lah Ustaz, dia kan dapat uluran dari kita, dapat bantuan dari kita, dia kan mendapat kebaikan dari kita. Dan kita bisa memilih orang miskin yang mana. Beruntung kan dia? Apa betul? Nah, kita lihat dari 2 hal ya. Pertama ya, kalau zakat itu tidak dibayarkan, siapa yang dosa? Fakir miskin atau orang kaya? Coba. Ini untuk melihat fakta ya. Kalau zakat itu tidak dibayarkan, siapa yang berdosa? Orang miskin atau orang kaya? Orang kaya kan? Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan kewajiban. Nanti kita akan bahas ya. Lihat ya. Ini dari hal yang sepele aja kita bisa melihat ya. Kalau kita tidak membayar zakat, maka kita yang dosa. Orang miskin nggak berdosa. Gitu. Kalau tidak ada orang miskin, kira-kira apa yang terjadi dengan orang kaya? Gitu. Gimana orang kaya mau bisa bayar zakat kalau nggak ada orang miskin? Coba. Emang Ustaz pernah terjadi? Oh pernah. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu mayoritas orang-orang yang kelihatannya miskin itu tidak mau menerima zakat. Kenapa? Karena izah, rasa harga diri mereka. Oh nggak mau saya bayar zakat. Gitu. Zakat kan itu kotoran orang, gitu kan? Kotoran harta orang kaya. Saya nggak mau menerima kotoran orang kaya, gitu. Makanya sampai-sampai akhirnya zaman Umar bin Abdul Aziz,
Umar bin Abdul Aziz minta fatwa ke ulama. Nih, para ulama, ini kelompok yang berhak nerima zakat nggak ada. Mau kemana nih uang zakat? Sampai akhirnya para ulama beristihad, kalau kelompok yang 8 yang berhak menerima zakat nggak ada, maka muncullah fatwa-fatwa ulama tentang masalah itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kenapa kita perlu bayar zakat? Tadi kalau kita ya, mana yang lebih diuntungkan dengan bayar zakat? Sekarang kenapa kita perlu bayar zakat? Gitu. Kenapa perlu bertanya ini? Karena kita kembali lagi kepada yang pertama ya, siapa yang diuntungkan? Maksudnya orang yang berhak dan paling seharusnya punya kepentingan untuk belajar hukum zakat adalah orang kaya, bukan orang miskin. Orang miskin nggak perlu bayar zakat, dia cuma perlu nerimanya aja, gitu kan? Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan kedua, kenapa kita perlu zakat? Gitu. Pertama, lihat ada sebuah hadis. Kata Rasulullah SAW bersabda, ahabbun nas ilallahi anfa'uhum. Sebaik-baiknya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat. Gitu kan? Kita coba, sering kita aktif berorganisasi, kita dipercaya, apa kita komentar, gua kesel, kerjanya dimanfaatin terus. Setiap datang ke organisasi tersebut, saya yang disuruh. Ketika saya nggak datang, saya ditelepon. Ketika ada apa-apa, saya lagi. Kan enak aja saya dimanfaatin. Emang siapa lo? Sering kan kita muncul pertanyaan seperti itu. Kita ini lupa ya. Padahal kata Rasulullah, ahabbun nas ilallahi anfa'uhum. Sebaik-baiknya manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bermanfaat. Maka ketika kita dipercaya orang, Mas Nuril, tolong ya, nanti ketika bayar zakat, Mas Nuril yang pegang. Mas Nuril, tolong nanti saya pinjam rekeningnya ya. Mas Nuril, tolong. Wah, banyak banget. Berarti memang yang dipercaya. Bersyukur, alhamdulillah saya dipercaya. Kalau nggak dipercaya, nggak ada orang hubungin kita. Ketika ketemu juga, orang milih dia, jangan dia, bahaya. Kan akhirnya kesempatan kita berbuat baik nggak ada. Gitu. Ini hadisnya panjang. Wa ahabul a'mal ilallahi, dan sebaik-baiknya amalan kepada Allah Subhanahu wa taala sururun ala muslimin. Kebahagiaan yang kita berikan kepada orang muslim. Au taksitu anhu kurbatan, atau kita bisa ngebantu kesulitan atau masalah yang dihadapi oleh saudara kita. Au takdi anhu dainan, atau kita bisa membantu orang-orang yang sedang terlilit hutang, gitu kan? Au tukradu anhu jau'an, atau orang yang sedang kelaparan. Itu hadisnya panjang banget ya. Intinya adalah bagaimana kita menjadi orang yang dibutuhkan, gitu. Itu makanya ketika kita kaya, peluang kita untuk dibutuhkan orang miskin itu jauh lebih gede. Makanya dengan bayar zakat, kita akan masuk kepada kategori ahabbun nas ilallahi anfa'uhum. Sebaik-baiknya atau orang yang paling dicintai Allah, yaitu orang yang paling bermanfaat. Kedua, ada sebuah kisah tentang Nabi Yakub. Ini diceritakan oleh Anas bin Malik. Hadisnya juga panjang, gitu kan? Dalam suatu riwayat, Nabi Yakub ini punya saudara seiman. Artinya walaupun dia seorang nabi, tapi dia punya jamaahnya lah. Tapi jamaahnya yang udah akrab, selevel dengan dia. Kata temannya itu, wahai Nabi Yakub, kenapa matamu buta? Dan kenapa punggungmu bongkok? Nih, sebelum kita lanjut ya, kita kisahin dulu. Nabi Yakub ini punya istri 2, ya. Adik kakak. Dari istri yang pertama punya anak 4, gitu kan? Kemudian istri yang pertama menghadiahkan hamba sayanya, punya anak dari hamba saya ini 2, jadi totalnya 6. Kemudian
beliau menikahi adiknya, adik istrinya yang pertama. Dari adiknya yang pertama ini tidak mempunyai anak, gitu kan? Dan Nabi Yakub menikahi kakaknya dari istri yang pertama itu karena strategi bapaknya. Karena Nabi Yakub mau melamar adiknya, tapi kakaknya belum ada yang menikah. Kalau dulu masih boleh nikah adik kakak. Maka oleh bapaknya dibolehkan dinikahkan dengan kakaknya dulu. Kemudian dia dijanjikan untuk nikahi adiknya. Nah, dari adiknya ini nggak punya anak, padahal adiknya ini adalah wanita yang paling cantik, yang paling dicintai. Nah, adiknya ini dia tawasul bil amal soleh supaya dia dapat anak. Maka dia sedekahkan hamba sahaya perempuannya kepada suaminya, Yakub. Dari hamba sahayanya ini punya anak 4. Gitu kan. Jadi total Nabi Yakub punya anak 10. Nabi Yakub selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pengen dikaruniai anak dari istri yang keduanya. Karena istri yang kedua inilah yang paling dicintai. Akhirnya dikasihlah 2 anak laki-laki. Yang pertama Yusuf, yang kedua Bunyamin. Gitu kan. Ternyata karena dia sangat mencintai dan mendambakan, cinta Nabi Yakub kepada Yusuf dan kepada Bunyamin ini jauh melebihi dari 10 anak yang dari istri pertama, hamba saya pertama dan hamba saya kedua. Maka muncullah kecemburuan dari anak-anak tersebut. Maka akhirnya Nabi Yusuf diculik untuk dibunuh. Di tengah perjalanan berubah pikiran, akhirnya Yusuf dicemplungkan ke sumur. Sehingga dia hilang dari peredaran. Karena Yusuf ini anak yang paling dicinta, maka Nabi Yakub kerjanya nangis saja. Saking banyak nangisnya, akhirnya Nabi Yakub buta. Ini cerita, ini supaya nyambung ya. Dan Bunyamin ini akhirnya jadi murung karena kakaknya nggak ada, gitu kan. Maka lama-kelamaan juga Nabi Yakub juga kasihan sama Bunyamin. Akhirnya Nabi Yakub karena dia tidak banyak gerak, punggungnya itu jadi bongkok, gitu kan. Maka dia menjawab, saya kenapa buta karena saya ingat Nabi Yusuf. Kenapa saya bengkok? Karena punggung saya bengkok karena saya ingat Bunyamin terus gitu. Nah, dalam cerita yang panjang gitu kan, malaikat Jibril datang. Hei Yakub, tahu nggak? Gitu kan? Kenapa matamu buta dan kenapa punggungmu itu bengkok? Atadri lima adhabtu basoroka wa kuwista zohroka, kata Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Tahu nggak kamu kenapa aku hilangkan penglihatanmu dan aku bongkokkan punggungmu? Gitu kan. Wa sona'a ihwatu Yusufa bihi ma sona'u. Kemudian anak-anakmu selain Yusuf itu melakukan sesuatu kepada Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf hilang dari peredaran. Maka kata Nabi Yakub, saya nggak tahu. Akhirnya malaikat menjawab, innakum, gitu kan. Sesungguhnya engkau, hei Yakub, zabahtum syatan, suatu waktu engkau menyembelih seekor kambing, gitu kan. Fa'atakum miskin, datanglah seorang miskin, yatimun dan dia yatim, wahuwa so'imun dan dia juga sedang puasa. Falam tutimuhu minhu syai'an, dan engkau tidak memberi makannya. Maka sejak saat itu Allah hilangkan penglihatan darimu, Allah bongkokkan punggungmu. Maka sejak saat itu Nabi Yakub bertobat. Dan beliau kalau mau makan, dia bilang kepada orang, tolong panggilin. Kalau ada orang miskin mau makan, makanlah bersama Yakub. Kemudian kalau beliau puasa, ketika mau buka puasa, beliau bilang ke orang-orang, tolong panggilin. Siapa orang yang puasa,
kalau mau buka puasa dengan Yakub, dipersilahkan. Nah, gitu kan? Jadi ternyata gitu kan bahwa berbagi gitu kan itu adalah salah satu cara kita untuk mengcounter penyakit, untuk mengcounter bencana, untuk mengcounter musibah. Nanti kita akan bahas, ada hadisnya gitu kan. Alasan ketiga gitu kan, kenapa kita perlu bayar zakat? Inna hadhihi shadaqah innama hiya ausahun nas. Sesungguhnya zakat ini adalah kotoran orang kaya gitu. Makanya kata ulama, kalau ada orang kaya punya uang 100 juta dengan mendapatkan dengan cara yang halal, kemudian dia tidak mengeluarkan 2,5% dari 100 juta tersebut, maka yang 2,5% ini akan meracuni sisa hartanya. Sehingga seluruh hartanya jadi tidak halal. Seluruh hartanya jadi tidak berkah. Seluruh hartanya tidak akan membawa kebaikan untuknya. Ya. Makanya dibelum kotoran. Kalau kotoran tersebut nggak dibuang, dia akan ngotorin yang lain. Makanya seperti saya katakan tadi, siapa yang paling diuntungkan ketika ada pembayaran zakat? Orang kaya atau miskin? Seharusnya orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya ini dia akan membersihkan hartanya. Gitu kayaknya dalam ayat disebutkan khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari orang-orang kaya karena itu akan membersihkan mereka dan mensucikannya. Ini lihat, dalam Al-Quran sudah dijelaskan gitu kan. Makanya jangan sayang sama zakat. Karena zakat inilah yang akan membuat harta kita berkah, yang akan membuat harta kita bersih, yang akan membuat keluarga kita berkah. Gitu. Kemudian, yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam ini ditegakkan atas 5 hal. Salah satunya adalah wa ita'iz zakah, yaitu mengeluarkan zakat, gitu kan. Bahwa salah satu rukun Islam adalah mengeluarkan zakat. Nah, kenapa dalam Al-Qur'an wa aqimus shalah wa atuz zakat? Apa bedanya sih aqomu atau akoma atau ata, ya, ikoma atau ita, itu sama aja bahasa Arab, plural, single atau nouns gitu kan. Kalau akoma sholat, orang yang mendirikan sholat. Akoma itu pertama perintah yang tidak boleh diwakilkan, harus dilaksanakan sendiri. Makanya sholat nggak bisa diwakilin. Aduh, lagi capek mah. Ini punggung baru pulang kerja, wakilin dong sholat ayah ya, Isa aja besok ayah sholat lagi. Nggak bisa. Atau kita bayar. Saya lagi malas sholat nih, capek banget ya. Bayar aja sama orang miskin, zakat papa ya. Nggak bisa. Karena dalam bahasa Arab, kata-kata koma yakumu itu artinya menuntut dilaksanakan oleh sendiri. Makanya dalam sholat, apapun kondisi kita nggak bisa ditinggalin. Makanya dalam Al-Quran, alladzina yadhkuruna qiyam wa qu'udan wa ala junubihim. Mau berdiri, mau duduk, mau tidur, harus dilaksanakan. Orang yang nggak bisa gerak aja, orang lagi sakit nih, hidungnya dicolok pakai infus, lehernya dicolok untuk deteksi jantung, tangannya pakai infus untuk masukin air itu infus gitu kan, kakinya diikat gitu kan. Ada yang bertanya, Ustaz, saya gimana sholatnya? Wudu gimana? Gitu kan. Gerak aja nggak bisa, cuma ngedip doang. Dalam hadis, sholatlah dengan ngedip doang. Bayangin aja, nggak bisa gerak, suruh ngedip. Allahu Akbar, kedip. Sami Allahu man hamidah, kedip. Bukan ngedipin orang, itu lagi sholat loh. Gitu kan. Nah, saking pentingnya. Beda dengan ita'iz zakat. Bayar zakat dengan kata ata, yati, itaan. Nah, kalau ini boleh diwakilkan, boleh dibayarkan, gitu. Nah,
saya belum bayar zakat nih, Mah. Di sini nih udah apa sebentar lagi. Mak bisa nggak ini Mak bayarin dulu Mak. Nanti saya transfer ya, bayarin dulu aja. Boleh diwakilin dan boleh dibayarin dulu sama orang lain. Kalau sholat nggak bisa, kan? Makanya zakat itu lebih fleksibel, gitu kan? Nah, zakat, gitu ya, itu diungkapkan dalam Al-Quran itu dalam 30 tempat, gitu ya. 26 itu dalam satu ayat selalu dibarengkan dengan sholat. Wa aqimus sholat wa atuz zakah. Itu selalu alladzina gitu kan in atahum in makanahum fil ardi kanu aqamus sholat wa atuz zakah. Nah, kata-kata aqamus sholat wa atuz zakat dalam Al-Qur'an itu dibarengkan dengan sholat itu ada 26. Tapi gitu kan ada juga gitu kan yang dia dibarengkan tapi beda ayat. Satu ayat ketiga, yang satu lagi ayat keempat dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Ayat ketiga, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Kemudian walladzina hum lizzakati fa'ilun, ayat keempatnya. Ya, itu masih ini dibarengkan tapi beda ayat. Ada juga 3, tadi kan 26, 1, nah 3 lagi. Itu dia terpisah, gitu kan. Pertama dalam surat warahmati wasi'at kullasyai'in. Pak fasa'aktubuha lilladzina yattaqun walladzina yu'tuna zakat. Enggak ada tuh salatnya. Wa rahmati wasi'at kullasain, dan rahmatku itu mencakup segala sesuatu, itu kan. Dan kami akan menuliskan atau akan memberikan nama tersebut lilladzina yattaqun, kepada orang-orang yang bertakwa, walladzina yu'tuna zakat, dan orang yang membayar zakat. Ayat yang kedua yang hanya sendirian aja. Wa ma utitum mirriba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Dan apapun yang kamu dapatkan duit dengan memberikan pinjaman, kemudian mengambil bunganya dari orang, maka dia tidak akan mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Tapi sebaliknya, gitu kan. Wa ma utitum min zakatin, gitu kan. Tarjuna wajhallah, barang siapakah yang mengeluarkan zakat karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul muflihun. Dialah orang yang beruntung. Nah, ayat lain gitu kan. Yang ketiga, wa wailul lil musallin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati kafirun. Celakalah orang musyrik yang tidak mengeluarkan zakat dan mereka kafir terhadap urusan akhirat. Jadi dalam Al-Qur'an ada 30 zakat tersebut dipakai, gitu kan. Tapi zakat juga sering dipakai dengan kata sodakoh dalam Al-Quran. Dalam tadi dibacakan, innamas sodakotu lil fuqara'i wal masakin. Sodakoh. Yang dimaksud di sini sodakoh adalah zakat. Bukan sodakoh biasa. Bukan sodakoh yang sunat. Ya. Kedua, gitu kan, ada hud min amwalihim sodakotan. Ambillah, gitu kan, dari harta mereka sodakoh. Sodakoh di sini adalah artinya zakat, gitu kan. Gitu kan. Nah, itu ada beberapa gitu ya dalam Al-Quran, zakat digunakan dengan kata-kata sodakoh, gitu kan. Nah, kembali lagi kepada makna ita'u zakat, gitu kan. Ita'u zakat, kita kata-kata mengeluarkan zakat, maka ada 3 komponen yang harus kita ketahui, gitu ya. Pertama, apakah kita sudah kaya atau belum? Gitu ya. Ketika kata-kata bayar zakat, maka pertanyaan muncul kepada kita, apakah kita sudah kaya atau belum? Atau kata lain, apakah saya sudah sampai nisab? Apakah harta saya sudah sampai nisab atau belum? Lihat di tabungan kita,
Wah, udah ada 20.000. Lihat emas isi yang nggak dipakai, udah ada 200 gram. Lihat emas yang batangan, udah ada 20 batang, gitu kan. Oh, berarti nih saya udah nisab. Kalau udah nisab, berarti kita udah kaya. Kenapa dikatakan, gitu kan? Karena orang yang berhak membayar zakat adalah orang kaya. Yang disebut orang kaya dalam pandangan Islam adalah orang yang sudah sampai kepada nisab, gitu ya. Gitu. Nah, pertanyaan kedua yang perlu kita ketahui, gitu kan, apakah kita sudah bayar belum zakatnya? Sudah hitung belum zakatnya? Kita memang udah punya duit tadi, punya 100 juta, punya 20.000, punya emas, gitu kan, punya uang batangan, punya mobil yang disewakan. Pertanyaannya, sudah dihitung belum? Itu hartanya, zakatnya. Kalau cuma punya harta nggak dihitung, nggak mungkin kita bisa membayar zakat. Maka kita perlu dihitung. Oh, 20.000 tambah emas, tambah ini, totalnya adalah $50.000 kali 2,5%. Berarti keluarlah angka 1.250, gitu kan. Nah, yang terakhir baru kita bertanya, sudahkah kita bagikan kepada mustahiknya, kepada orang yang berhaknya, kepada orang fakir miskin? Nah, ketika kita membagi pun kita perlu bertanya juga, bagaimana cara kita membagi kepada fakir miskin? Banyak orang ya hanya sekedar melaksanakan kewajiban itu hanya sekedar yang penting saya sudah selesai. Jangan berpikir seperti itu. Orang yang berpikir seperti itu adalah orang yang tidak berpikir jangka panjang untuk umatnya. Ketika kita bayar zakat, kita harus berpikir, gimana supaya zakat saya itu bikin orang yang saya kasih itu berubah. Bukan membuat mereka terus berkepanjangan dalam kemiskinan. Kamu nggak usah khawatir, nggak usah kerja, tetap aja miskin. Nanti saya kasih tiap bulan, ya, dari zakat saya. Sejuta. Kalau pola pikir seperti itu berarti, gitu kan, kita ini sama dengan membiarkan orang miskin tetap miskin. Maka perlu pola pikir, perlu cara bagaimana kita dengan harta kotoran kita, itu kotoran dari harta kita bikin orang jadi kaya. Semakin banyak orang kaya, maka semakin kuat pondasi umat Islam. Jadi kalau kita pengen menguatkan ukhuwah, pengen menguatkan umat Islam, bukan hanya sekedar menjadikan mereka pada miskin, bukan. Jangan kita gila supaya kita dianggap kaya terus, enggak. Jadikanlah orang sekitar kita, teman-teman kita, itu jadi orang kaya seperti kita. Dengan harta zakat yang kita miliki. Makanya perlu ada namanya bagaimana orang miskin ini, gitu kan, dengan zakat kita dia jadi kaya. Mohon maaf ya, saya punya beberapa proyek, contoh membuat orang miskin kaya dengan beternak. Salah satu contoh lah yang di Kalimantan, ada sebuah desa miskin banget. Kita seleksi, minta ke palurahnya 100 yang termiskin. Kemudian kita ciutkan 10 yang termiskin. Nah, dari 10 yang miskin ini, kita kasih bantuan dari zakat orang-orang Australia, tiap keluarga dapat 5 kambing. Gitu kan? Bayangin aja, berarti kita ngasih kepada 10 keluarga 50 kambing. Di Kalimantan ini kambing memang paling mahal di daerah Indonesia ya. Gitu kan. Kita beli kalau nggak salah 2 dewasa, 3 anak-anak. Yang dewasa ini 1 laki-laki, 1 perempuan, gitu kan. Subhanallah, dalam 2 tahun saya berkunjung ke sana, setiap keluarga itu sudah punya 20 domba ke atas dalam 2 tahun. Gitu. Kita bukan hanya seperti sampai di sana aja. Sebelum kita kasih, kita panggil ahli peternakan, yaitu salah satu dosen dari IPB, ngajarin gimana cara ngolah kambing, gimana cara
beternak domba, karena ternyata beternak kambing sama domba itu beda. Ada hewan yang sukanya ngelantai, ada hewan yang sukanya dipanggungin. Kalau dia dipanggungin, kita bikin lantai, dia mati. Sebaliknya, kalau dia ngelantai, kemudian dia dipanggungin, itu mati hewan, banyak yang mati. Terus gimana cara melihat penyakitnya? Kita panggil ahlinya, gitu kan? Setelah akhirnya mereka udah berkembang biak, rumah mereka, kita ajarin gimana caranya mendistribusikan itu domba-domba. Maka dibikinlah perusahaan dari 10 orang ini, perusahaan akikah, gitu kan? Dan sejenisnya. Akhirnya mereka itu tiap minggu dapat orderan supaya mereka dapat untung dari dombanya, juga dapat memperdayakan emak-emaknya, maka nanti akikah itu dimasakin. Ada fasilitas dimasakin. Yang masak ibu-ibunya. Kita ajarin gimana masak yang enak, gimana bikin sate yang empuk, gitu kan. Kita ajarin, kita datangin ahlinya. Subhanallah, ini 10 keluarga, itu sudah kayak adik kakak. Gitu kan. Dan mereka sekarang bukan lagi kita support dengan domba, mereka yang support kita. Maka kita minta dari mereka setiap tahun 1 domba. Gitu kan. Yang kita bagikan ke tetangga desa sebelahnya. Sekarang sudah ada 3 desa, hanya dari 10 orang ini kita sudah punya desa, dan 3 desa ini, 10 orang ini sudah jadi orang kaya. Mereka sudah ngeluarin zakat. Bayangin aja. Nah, maksud saya, itu hanya contoh aja. Kita banyak proyek-proyek lain yang baik dalam peternakan ikan, dalam orang jualan bakso atau gorengan. Alhamdulillah mereka itu, gitu kan. Dan mereka tidak lagi, Ustadz, yang kemarin udah habis, jatuh sekarang ada lagi nggak? Nggak ada kata-kata itu lagi. Yang ada, Ustadz, alhamdulillah, bisnis saya sekarang tambah maju, saya punya 2 gerobak, Ustadz, dari hasil jualan itu. Subhanallah kan? Padahal itu bukan duit saya, duit umat. Cuma kita ngelola, gitu kan? Kita nggak ngasih nih. Orang yang suka ngerokok kan, oh alhamdulillah udah 3 hari nggak ngerokok nih. Beliin, mah 2 bungkus, gitu kan? Habis dong sama rokok, gitu kan? Nah gitu ya. Jadi kita juga perlu memikirkan bagaimana cara ininya ya, gitu kan? Oke, ya. Kita lanjut supaya ini ya ngerti dulu tentang zakat, gitu kan? Gitu kan? Oke, kita lanjutkan. Bagaimana sikap Abu Bakar, gitu ya, melihat orang yang nggak mau bayar zakat, gitu ya? Kenapa kok saya membahas ini ya? Karena umat Islam dulu zaman Rasulullah itu mau bayar zakat kepada Rasulullah karena beranggapan dialah pemimpinnya. Ketika Rasulullah meninggal, itu banyak orang-orang Islam itu pada murtad. Ataupun nggak murtad, mereka bilang, saya nggak mau bayar lagi zakat kepada Rasulullah kalau udah nggak ada. Gitu kan. Apa sikap Abu Bakar gitu kan? Kata Abu Bakar, siapkan pasukan. Kita akan perangi mereka. Kata Abu Bakar dalam kata-kata yang tegasnya, wallahi, lau mana'uni, kalau mereka mencegah aku, gitu kan, agar aku tidak memerangi, aku akan tetap memerangi karena mereka sudah memisahkan antara sholat dan zakat. Orang yang pertama kali menentang ternyata adalah orang yang paling dekat dengan Abu Bakar itu sendiri, yaitu Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau perangi orang-orang yang beriman hanya gara-gara enggak bayar zakat? Gitu kan. Kata Abu Bakar, wallahi la'aktulanna man fasola baina sholat wa zakat. Aku akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Karena sholat hubungan dengan Allah, zakat hubungan dengan manusia, tapi dua-duanya satu kesatuan dari rukun Islam. Maka akhirnya Umar bin Khattab di akhir hadisnya mengatakan, wallahi, yang telah membukakan hidayah kepada Abu Bakar. Kalaulah saat itu orang yang tidak bayar zakat dibiarkan, maka rukun Islam akan hilang. Gitu kan? Makanya alhamdulillah sampai sekarang rukun Islam masih tetap 5. Itu kan tidak berkurang. Gitu.
Makanya saking hebatnya, saking pentingnya gitu kan, bahwa zakat itu satu kesatuan dengan sholat. Sama dengan puasa. Banyak orang ya nggak pernah sholat. Tapi kalau puasa, puasa. Mohon maaf ya teman-teman, saya bukan rasis ya. Banyak teman-teman kita itu di Timur Tengah ya, khususnya di Mesir lah. Kenapa saya katakan di Mesir? Karena saya sebagai saksi, saya melihat dengan sendiri, saya mendengar dengan sendiri gitu kan. Bahkan teman-teman yang sesama pelajar di Al-Azhar aja gitu kan. Kalau udah urusan sholat itu sangat susah sekali. Tapi kalau puasa jarang sekali orang Arab ini nggak puasa. Tapi kalau sholat, aduh. Maka saya pernah tanya, ya, Amung, gitu kan. Le ma bitusoli, le ma bitatub. Kenapa nggak sholat? Kenapa nggak tobat? Jawabnya apa? Ba'din. Ini nalisa sabar. Nanti aja, kita masih muda kok katanya. Nanti kalau udah tua, baru kita tobat, baru kita sholat. Saya bilang, kalau nanti mati duluan, Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun. Itu alasan yang diada-ada. Betul, Allah Maha Pengampun. Tapi ingat ya, Allah zu adabun syadid. Allah juga punya azab yang sangat dahsyat sekali. Allah akan mengampuni kepada orang yang bertobat, tapi Allah pun akan menyiksa orang yang melanggar aturannya. Jadi sini pentingnya kita perlu bayar zakat. Jadi hati-hati kalau kita nggak membayar zakat. Nah, sekarang kita perlu tahu bagaimana karakter manusia, gitu ya, dalam membayar zakat, gitu kan. Manusia ini diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, gitu kan. Pertama masih dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah ini banyak membahas tentang zakat ya. Salah satunya wa minhum man ahadallahu lain atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Dan di antara mereka ada orang yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau Engkau beri kerjaan, kalau Engkau beri kami rezeki yang cukup, kami la asaddaqanna, kami akan bersedekah, kami akan bayar zakatnya. Wa lanakunanna minas shalihin, dan kami akan jadi orang soleh. Mungkin kita termasuk orang yang pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika awal-awal kita datang ya, nggak ada kerjaan, kita berdoa, ya Allah, berilah saya kerjaan yang bisa mencukupi keluarga, agar saya bisa bayar zakat, agar saya bisa bantu saudara-saudara. Ke Allah Subhanahu wa taala kasih dia kerjaan yang cukup. Dia bilang apa? Ini kan kerja keras saya kan, dari pagi sampai sore, bahkan lembur. Masa harus dibagikan? Saya kan perlu ngumpulin duit. Nanti kalau ada apa-apa kan saya perlu punya cadangan gitu kan. Mereka orang-orang miskin, mereka itu orang-orang malas, kenapa perlu kita bantu gitu kan. Logika kita jalan. Bukan logika kita, itu logika setan ya, agar janji kita dulu kepada Allah Subhanahu wa taala kita lupakan. Makanya diabadikan oleh Al-Qur'an, falamma atahum min fadlihi, ketika Allah memberikan kepadanya dari karunia Allah Subhanahu wa taala, bakhilu bihi wa tawallau. Dia jadi pelit dan dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti Allah akan menghukumnya. Sama dengan kisah Qarun. Qarun ini ada salah satu umat Nabi Musa, orang yang miskin. Dia datang kepada Nabi Musa, Musa, wahai Nabiullah, tolong doakan dong saya agar saya bisa kaya, gitu kan? Agar saya bisa bantu orang miskin. Kata Nabi Musa, jangan Qarun, engkau ini nggak akan kuat nanti. Besok harinya datang lagi Qarun. Ya Nabi Allah, tolong doakan saya kepada Allah. Sampai 3 kali. Ketiga kalinya, oke lah kalau gitu ya Qarun. Kalau memang engkau minta dan engkau janji kepada Allah Subhanahu wa taala, aku doakan. Maka akhirnya Nabi Musa berdoa, ya Allah, berilah rezeki Qarun dan berkailah. Gitu kan. Akhirnya Nabi Musa kasih seekor domba betinnya untuk Qarun. Subhanallah, dari satu ekor betinnya tersebut berkembang sampai akhirnya dombanya ini udah menutupi satu kampung. Ketika jadi orang kaya, sampai dalam sebuah riwayat, kuncinya ini nggak kebawa sama orang-orang kuat gitu kan. Apa jawab dia? Innama utitu min ilmin. Ini aku dapatkan karena kecerdasan aku, karena usaha aku, karena kerja keras aku. Kenapa aku harus bantu orang miskin? Lihat. Makanya apa yang terjadi, Allah tenggelamkan gitu. Pertama ya tadi ya. Jadi hati-hati kita
berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita gitu. Banyak orang yang dulunya miskin, dulunya pas-pasan, dulunya rajin ibadah dengan kemiskinannya, ketika dia jadi kaya, enggak puasa sunat lagi, enggak ke masjid lagi, enggak berbaur lagi dengan masyarakat, bikin tembok pemisah yang besar dengan orang-orang lain. Nah, kita naudzubillah enggak mau seperti itu. Ayat kedua, masih dalam surat At-Taubah, wa minhum may yalmizuka fi shadaqat. Ada orang yang seling mencela tentang sedekah atau uang zakat. Bantuan. Zakat yang kumpulin dia itu gini-gini. Zakat yang dikumpulkan oleh organisasi gini-gini gitu kan. Dia setiap uang yang dikumpulkan atau sedekah atau infak yang dikumpulkan orang lain, dia cela gitu kan. Fa in utu minha, ketika dia dapat bagian, Ustadz Cecep, ini ada sebagian zakat dari jemaah kami, kata Mas Rian. Saya senyum. Alhamdulillah, ternyata jemaah Mas Rian baik-baik. Terima kasih. Padahal tadi saya cela, dasar Fir'aun, dasar korun, gitu kan. Ketika dapat, ini diabadikan oleh Al-Quran loh, gitu kan. Radu, wa illam yu'tau faidahum yasotun. Ketika saya nggak dikasih sama Mas Rian dari zakat, saya nggak mau ngisi lagi di pengajian Mas Rian. Pelit-pelit, buhala-buhala. Itu bukan seperti itu. Itu karakter manusia seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu. Kita ngajar ngaji bukan ingin cari duit. Kita ngajar ngaji bukan ingin supaya orang bayar zakat ke kita. Bukan. Kita ngajar ngaji supaya orang tahu mana yang haram, mana yang halal, mana yang harus dilakukan, mana yang enggak. Setelah itu silahkan masing-masing. Kalau nanti saya ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, kamu ajarkan nggak tuh fikih zakat sama jamaah-jamaah? Saya akan bilang, ya Allah, fashhad bi anni qad balagtu. Ya Allah, kan saya udah sampein tadi kenapa kita harus bayar zakat, gitu kan. Saya sampein juga zakat dalam Al-Quran. Saya sampai juga sikap Abu Bakar terhadap orang yang nggak mau zakat, gitu kan. Dan sekarang saya lagi bahas tentang karakter orang dalam bayar zakat, gitu. Jadi kalau dia dikasih, dia senang-senang. Kalau enggak, baru dia mencela. Gitu. Yang ketiga, karakter yang ketiga yang masih dalam Al-Quran ya. Ini juga masih dalam surat At-Taubah ya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum shadaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna sholata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah? Jadi tidak semua sedekah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua zakat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibahasan di kata Allah Subhanahu wa taala, pertama, annahum kafaru billah. Dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, wa bi rasulihi. Dia tidak percaya kepada Rasulullah, dia mengabaikan Rasulullah, dia tidak mencintai Rasulullah. Ketiga, wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Dia kalau sholat itu malas-malasan, kadang sholat, kadang enggak. Jadi ayat ini menunjukkan kalau orang enggak sholat, sedekahnya belum tentu diterima. Zakatnya belum terima. Ini ayatnya nih. Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Baca ayat sebelumnya supaya jelas. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum. Dan kenapa Allah tidak menerima zakat mereka, tidak menerima sedekah mereka, tidak menerima infak mereka? Nah, ini tadi. Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Gitu kan? Yang terakhir, wala yunfikuna illa wa hum karihun. Dan dia tidak membayar zakat kecuali karena terpaksa. Karena Ustadz ngomong di depannya, nggak enak kalau nggak bayar zakat. Udahlah bayar aja lah. Ini aja lah, seadanya aja. Penting kita kelihatan bayar. Sisanya nggak usah. Percuma. Kita harus bayar zakat itu harus benar-benar yakin. Ya Allah. Dan ketika bayar zakat kita harus berdoa. Ya Allah, ini harta yang kau berikan. Ya Allah, ini 2,5% kotoran yang ada dalam harta yang kau berikan. Ya Allah, saya keluarkan zakat agar harta saya bersih, agar saya penuh harta saya penuh keberkahan, agar anak-anak saya juga engkau berkahi dari dan makan dari harta yang halal ini. Harus berdoa, bukan yang penting transfer. Ustaz, transfer ya, selesai. Bukan. Ya, harus berdoa. Dan dalam setiap
amal soleh, setiap kebaikan, setiap ibadah, kita harus berdoa. Lihat Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah, itu berdoa. Doanya panjang, 3 ayat berturut-turut. Dalam surat Al-Qur'an, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun tiang-tiang Ka'bah, berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal-amal saya membangun Ka'bah ini. Berdoa. Nabi Ibrahim aja yang nabi, Nabi Ibrahim aja yang khalil, Nabi Ibrahim aja bapaknya Pak Nabi berdoa, kita umatnya nggak mau berdoa. Kita yang bukan Nabi nggak mau berdoa. Kita yang nggak punya gelar apa-apa nggak mau berdoa. Berdoa dong. Kita lagi habis sholat berdoa, habis puasa berdoa, habis sedekah berdoa, agar amal-amal kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kita masih ada waktu ya, masih panjang ya? Mas Rian? Masih ada? Masih insya Allah Pak Ustadz. Oke. Seperti itu ya karakternya. Nah, maka mudah-mudahan ya 3 karakter tadi itu nggak ada dalam diri kita. Kita pertama PHP ya, pemberi harapan palsu sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Kedua, kita tamak sama harta orang lain gitu kan. Kalau kita dikasih baru senang gitu kan. Ketiga, hati kita bersih ya. Kita bersih karena Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk ke standar kan. Standar orang yang berzakat berapa sih? Kita ini udah wajib bayar zakat enggak gitu kan? Banyak hadis yang membahas tersebut, cuma pertama saya ingin menggarisbawahi ya dari hadis Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman, Rasulullah SAW memberikan wasiat atau nasihat. Kata Rasulullah, fa'lamhum, beritahu mereka, annallaha iftarada alaihim shadaqatan, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan kepada mereka zakat, tukhad min agniyaihim, diambil dari orang kaya, wa tu'ti fataruddu ala fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang miskin. Jadi standar dalam berzakat adalah diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang miskin. Kalau orang miskin tidak punya kewajiban bayar zakat. Ya. Nah, di sini ada tambahan, ala faturaddu ala fuqaraihim, diberikan kepada orang miskin yang ada di sekitar kita. Makanya bayar zakat itu yang afdol diberikan kepada orang miskin di tempat kita tinggal. Wah, kita kan tinggal di Australia, tetangga saya orang kafir, sebelah saya kafir. Apakah mereka juga orang-orang kaya, mobilnya lebih bagus dari saya, gitu kan? Bagaimana bayar zakat saya? Nah, kalau memang kita nggak melihat orang fakir, gitu, kita lihat asal usul kita dari mana. Nah, kita dari Indonesia, berarti kasihlah ke tetangga kita di Indonesia. Itu konsep dalam berzakat ya. Diambil dari orang kaya, dibagikan kepada orang miskin, tapi orang miskin itu harus yang pertama kali adalah orang tetangga kita dulu. Kenapa? Orang lihat kita kaya, yang lihat kita itu siapa? Bukan orang luar kota kita, bukan orang luar negeri kita, bukan. Yang lihat kita kaya ini ada tetangga kita. Makanya yang harus dapat bagian dari zakat kita adalah tetangga miskin kita. Kalau kita kita nggak ada yang miskin, baru kita mikirin yang lebih dekat dari itu atau yang kenal dengan kita. Gitu. Itu standar yang pertama dalam berzakat. Kedua, hadis tentang nisab. Laisa fima duna khamsa awakin minal warok sedekah. Kalau kita punya harta kurang dari 5 awak emas, ya, maka kita nggak kena wajib zakat. So, awak itu apa? Awak itu jama dari wakiyah. Wakiyah itu satu wakiyahnya itu 40 dirham. 40 dirham itu dikali 5 tadi, maka totalnya 40 kali 5 berarti 200 dirham. Maka kalau kita punya uang 200 dirham,
maka kita baru jadi orang kaya. Dan itu batas minimal kita bayar zakat. Kita belum punya dirham. Oke, supaya dirham itu udah nggak ada, uang emas itu nggak ada, gitu kan. Maka kita pakai standar emas. Emas itu adalah 85 gram. Apabila kita punya uang di atas 85 gram, gitu kan, berarti kita sudah jadi orang kaya. Maka kalau kita udah jadi orang kaya, berarti kita sudah wajib zakat. Nah, bagaimana menghitung zakat harga 85 gram? Kalian aja harga emas sekarang berapa? Saya lihat dalam Islam Relief, harga emas itu kurang lebih 55, berapa gitu. Katakanlah 55. Kita kalikan 85 kali 55 berapa? Coba berapa? Rp4.675. Nah, itu tadi. Kita lihat harta kita nih yang kita miliki sudah sampai udah melewati angka 4.605 enggak? Gitu kan. Kalau sudah lewat, berarti kita udah kaya. Kita udah wajib zakat. Maka kita sudah kena hukum zakat. Itu dalam harta ya. Dalam harta atau dalam emas. Nah, gimana kalau dalam pertanian? Ada hadis lain. Walaisa fima duna khomsa ausak sodako. Kalau kita punya pertanian ya, teman-teman yang punya tanah, kemudian suka ngasilin padi atau makanan gitu kan. Dan tidak kena zakat kalau hasil pertaniannya kurang dari 5 ausak. Apa ausak itu, Ustaz? Ausak itu dari singlenya wasak. Wasak itu 60 sok gitu kan. Kalau 5 ausak berarti 60 kali 5 berarti 300 sok. Kalau kita punya hasil panen mencapai 300 sok, berarti kita kena zakat. Nah, yang jadi masalah, Ustadz, 1 sok ini berapa? Saya dengar yang ini bayar zakatnya segini, yang ini kok beda-beda. Nah, di sini perlu saya jelasin. 1 sok itu adalah ukuran 1 gini nih. Ya, kita iniin tangan, masukin beras kita atau ke rumah kita segini nih. Nah, itu 1 sok. Gitu kan? Gitu kan? Tapi bukan sok tangan anak kecil. Si Ustadz katanya cuma gitu. Nak, sini nak. Coba berasnya nih. Kita bayar fitrah nih. Kita berapa? 7 orang ya? Iya, coba nak. 1 nak. Dipakai anak yang paling kecil untuk ukur berasnya. Cuma 100 gram, 100 gram. Bukan gitu. Pakai standar orang Irak. Orang Irak tangannya gede-gede. Nggak kayak tangan kita. Maka disinilah para ulama beda pendapat. Dalam mazhab Maliki, Abu Hanifah, 1 sok itu kalau dikonversi ke kilogram, dulu nggak ada kilogramnya, dulu pakai takaran-takaran, liter kan, sok gitu kan, atau 1 mun. Kata dalam mazhab Maliki, Abu Hanifah, 1 sok itu 3,8 kilogram. Jadi kalau teman-teman, ini ya, mazhabnya Hanafi ya, bayar zakat fitrahnya 3,8 kilogram, bukan 2,5 kilogram, bukan. Gitu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hambali adalah 2,75% kilogram. Makanya kalau hasil pertanian kita adalah 300 sok, maka 300 sok kali 2,75 kilogram. Totalnya 825 kilogram. Artinya kalau hasil panen padi kita melewati angka 825 kg, berarti kita wajib mengeluarkan zakatnya 1/5 atau 1/10%. Gitu. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya nggak terlalu panjang, saya selangin dulu dengan pertanyaan. Silakan. Ada pertanyaan silakan? Sebelum kita lanjutkan dari pembahasan yang kita bahas. Ayo Bapak-bapak. Bebas aja ya, nyantai aja, nggak usah malu-malu. Kita nggak ada yang namanya perjalanan pertanyaan. Boleh deh, saya nanya deh. Boleh.
Assalamualaikum Pak Cecep, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya. Tadi kata Pak Ustadz kan kita lebih baik apa tadi Pak? Menolong memberi sedekah itu kalau bisa kita bukannya hanya memberi terus ya Pak Cecep ya Pak Ustadz ya. Tapi kita harus membangkitkan dari miskin jadi ada ya Pak Ustadz ya. Nah, jadi saya ini pertanyaan pertama saya. Jadi walaupun saya pun, maksudnya saya ini kan waktu itu dengar cerita dari adik saya, kebetulan di daerah dia tinggal ya Pak Ustadz ya. Ada suatu keluarga miskin, sudah itu anaknya tuh baru 1, kalau anaknya 5 Pak Ustadz. Jadi sekarang ini kita insya Allah berusaha membantu anaknya itu kalau nggak salah 2 belum sekolah, 2 sedang sekolah, dan 1 sudah bekerja. Sedangkan ibunya itu mengambil cuci-cucian ke tetangga-tetangga ya Pak Ustadz ya. Nah jadinya kalau dari cerita Pak Ustadz tadi tentang yang saya dengar tadi di Kalimantan, kan berhasil tuh, alhamdulillah kan berhasil ya Pak Ustadz ya. Nah, jadi saya minta bagaimana nih jalan keluarnya, apa usaha yang harus saya buat untuk satu keluarga ini, misalnya usaha apa, ya insya Allah kalau saya ada rezekinya, saya membiayai kalau mereka untuk buka usaha ya Pak Ustadz. Ya kan kata Pak Ustadz tadi kita jangan hanya memberi terus, kita harus mengeluarkan mereka dari kemiskinan gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, terus yang kedua, pertanyaan saya yang kedua, anak saya alhamdulillah sudah 3 tahun kan kerja di Kathmandu Pak Ustadz ya. Kerja di mana? Kerja di Kathmandu. Oh, Kathmandu ya. Nah, dia ini dalam 3 tahun itu selalu saya hitung gaji dia berapa dalam setahun, terus saya keluarkan 2,5%-nya Pak Ustadz. Nah, kebetulan istri saya ini di sekolah SD-nya ada menyantuni anak yatim setiap tahun untuk Pak Ustadz? Ya buka bersama menyantuni anak yatim di di alumni SD-nya dengan Pak Guru ya Pak Ustadz ya. Di Jakarta. Nah, itu boleh nggak tuh duit 2,5% dari gaji anak saya yang setahun itu kita beri semuanya ke acara anak yatim itu gitu loh Pak Ustadz. Nah itu pertanyaannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Oke. Yang pertama ya. Ya. Ketika kita mau memberi zakat supaya dia itu berubah dari miskin jadi cukup atau jadi kaya, kita lihat potensi yang mereka miliki. Jadi bukan cuma orang tukang cuci dikasih domba, gimana dia mengurusnya? Apalagi kalau kayak di Jakarta, dari mana cari rumputnya kan? Gitu kan, mungkin yang di gang-gang gitu ya. Kalau yang di pinggir-pinggiran yang ada rumput, oke. Kita harus lihat potensi yang mereka miliki. Dia tukang cuci nih, berarti dia ngerti nih nyetrika, ngerti nih nyimpen deterjen berapa, kasih standar berapa. Kira apa yang bikin dia bisa maju dan dia enjoy beliin mesin cuci. Kan? Nek, atau Bibi atau Mbak, kasihan. Berapa ini? Aduh, Bapak, saya terkadang cucian ini jadi masalah. Kalau lagi musim hujan, orang-orang pada nyuruh saya nyuci, tapi kan keringnya bisa 3 hari, 4 hari. Saya bingung gimana, gitu kan. Akhirnya saya nggak dapat penghasilan. Kan? Solusinya mesin cuci. Ini sekedar contoh aja, Mas ya. Sekedar contoh. Mesin cucinya bukan cuma yang ngegiling doang, tapi yang ada pemanasnya. Artinya, dia bisa cuci pagi itu, jam itu juga dia bisa nyetrikanya. Nah, dengan seperti itu dia bisa menerima cucian sebanyak mungkin dan menghasilkan sebanyak mungkin untuk mencukupi keluarganya. Dan dia nanti bisa kita arahkan, nanti bukan hanya nerima doang, tapi juga pakai namanya pelayanan delivery. Kita bikinin iklannya, nyuci di dia, kayak di sini kan 1 kantong berapa dengan disetrikain. Nanti anaknya suruh diberdayakan, nganterin. Sehingga semakin banyak orang nyuci ke dia, maka nanti dia semakin banyak dapat penghasilan. Gitu. Dan dia nggak perlu capek, kecuali nanti nyetrikanya doang. Gitu kan.
Maka kita support, beliin mesin cuci yang bagus, artinya termasuk mengeringkan ya. Kita bantu dulu listriknya sampai beberapa bulan, kita set up airnya. Karena mesin cuci bagus, kalau selang-selangnya nggak dipasang, sama aja kan, gitu kan. Kalau menurut saya, kalau dia tukang nyuci, ya kasih mesin cuci yang bagus, gitu kan sekalian. Yang minimal lah, yang 3 juta lah ya, itu udah bagus kok, udah ada pengeringnya kan, langsung kering gitu kan. Nah, kalau saya sebenarnya nggak susah nyuci, saya sukanya dagang gorengan. Ya udah, beliin ketel, kasih modal minyak, terigu, ini kan, bikinin meja, dagang loh, sana. Gitu kan. Nah, tapi perlu ada pengawasan, Mbak. Perlu ada pengawasan. Ibu nanti bikin laporannya. Kita bikin ini, catatan bukunya. Bukan cuma dikasih mesin cuci nih. Gitu kan. Nggak diajarin dulu makanya. Jangan-jangan baru 1 bulan, mesin cuci udah karatan. Kan sayang kan. Kita udah ngeluarin. Makanya kita bikinin di bawahnya itu kayak penahan supaya dia nggak kena air gitu kan. Ketika nanti dia ngeluarin airnya nggak kena besi-besi mesin cucinya, sehingga ini kemudian setiap habis cuci dia disuruh merawat dengan mengelapnya gitu kan. Kemudian cara ininya nanti digantung, setelah itu kemudian inilah dikasih tahu cara-cara orang punya laundry gitu ya. Gitu kan. Terus setelah nyetrika yang bagus gitu kan. Gitu. Anyway, mungkin suatu saat dia bisa punya laundry yang profesional gitu ya. Gitu. Oke. Mudah-mudahan jelas yang pertama ya. Yang pertama satu lagi Pak, mereka itu yang kedua. Sebentar Pak Ustadz. Yang pertama itu mereka itu anak yatim Pak Ustadz, 5-5-nya Pak Ustadz. Iya, makanya kan ada tadi ada ibunya, ada bukannya siapa yang buruh nyucinya? Ini mereka di daerah Pak Ustadz, di daerah Sumatera, tapi di Sumateranya itu di kabupaten Pak Ustadz. Oh, iya makanya dilihat potensi gitu kan. Kalau ternyata kalau beli mesin cuci, siapa yang mau nyuruh nyuci? Orang kampung nggak ada lah, gitu kan. Ganti. Berarti potensi kalau kasih mesin cuci nggak bisa. Maka kasih yang lain. Contoh, mereka tadi beri skill untuk bikin bakso. Kalau bakso kita ada khususnya. Skill nyuci bikin baju. Kita latih tuh Pak, 6 bulan Pak. Kalau bakso sih nggak 6 bulan, kalau nggak salah sebulan doang kalau bakso. Kalau benerin HP 3 bulan, jahit pakaian 3 bulan. Kalau bikin bakso kalau nggak salah sebulan. Jadi dilatih bikin bakso macam-macam lah ya, gitu kan. Setelah dia pintar, dibeliin rodanya, dibeli bahannya, silahkan. Nah, makanya bukan hanya ngasih duit atau peralatan, coba juga harus kita latih skillnya ya, gitu kan, supaya dia juga bisa. Kita suruh dia dagang bakso, kita latih bikin baksonya. Kalau dia suruh kita jualan gorengan, kita latih bagaimana cara bikin bakwan, bagaimana cara bikin goreng pisang, gitu kan. Kita latih dulu, jangan asal-asalan goreng pisang, asal nyemplung doang. Orang ini apaan? Ini goreng pisang, kok kayak apa ini? Orang nggak ada yang mau beli gitu kan. Maka kita bikin supaya gorengan pisangnya itu kelihatan bagus, jadi orang tertarik. Walaupun di kampung juga nggak apa-apa. Bakwannya bukan hanya istilahnya itu istilah bahasa Prancisnya kayak buntelan bekok, bukan. Harus kelihatan indah. Kalau kayak buntelan bekok, yang satu gede, yang satu kecil, yang satu hitam, jangan. Kita juga harus ngajarin higienisnya. Minyak yang sudah dipakai 3 kali nggak boleh dipakai lagi. Jangan minyak udah seminggu, bakwan baru digoreng kelihatan hitam banget. Siapa yang mau beli kan? Gitu kan? Gitu. Jadi anyway, kita ajari dulu skillnya. Cara bikin gorengan, bagaimana kita juga menjaga higienisnya. Itu perlu supaya kita ngajarin dia skill untuk supaya jadi orang kaya, tapi dia juga menjaga kebersihannya, gitu kan? Gitu ya. Dilihat potensi masing-masing ya. Nggak hanya sekedar memberi aja, gitu kan? Nah, yang kedua, kalau anak yatim yang di SD itu orang-orang fakir miskin, maka zakat tersebut boleh diberikan ke mereka. Tetapi kalau di antara mereka ternyata yatim-yatim ini bukan fakir miskin, karena banyak orang yang yatim bukan orang kaya, bukan orang miskin, banyak gitu kan, Banyak orang-orang yang ya
kayak anak almarhum Ustadz Jeffrey, kan kaya. Itu bukan orang miskin, nggak berhak menerima zakat walaupun dia yatim. Tapi dia berhak diberi sebagai yatim. Tapi tidak berhak diberi dari zakat karena dia bukan fakir dan bukan miskin. Maka perlu memverifikasi dulu apakah anak-anak yatim yang ada di SD tersebut itu miskin atau enggak. Kalau mereka miskin berhak mendapatkan zakat. Kedua, gurunya. Apakah guru yang ikut makan nanti bersama mereka itu orang kaya atau orang miskin? Kalau ternyata dia orang kaya, rumahnya punya 3, nggak berhak. Maka kalaupun kita ingin memberi, maka dalam uang yang kita beri harus ada 2 jenis yang kita berikan. Pertama, zakat untuk makannya anak-anak yatim. Kedua, sedekah kalau guru-gurunya ikut makan. Gitu ya. Jadi boleh kalau status mereka fakir dan miskin ya. Ntar dulu Pak Cecep, saya tambah. Jadi mereka ini gini Pak Cecep, istri saya memberikan seluruh duit 2,5% anak saya ke mereka kan urunan tuh Pak Cecep membuat acara itu kan. Jadi setiap orang menyumbang berapa gitu Pak Cecep ya. Nah, terus ada yang saya agak ini kan bulan puasa ya Pak Cecep. Mungkin saya takut dosa juga, tapi saya kan yang namanya kita mengumpulkan uang, terus membuat acara buka puasa bersama anak yatim sekalian menyantuni ya Pak Cecep ya. Terus saya tuh berpikir gini loh Pak, ada sebenarnya di kelompoknya di grup SD-nya mereka ini kan mereka ada laporan tuh Pak Cecep ya. Terus ada satu orang ini punya catering. Terus saya ini nggak pernah bertanya selama ini dengan istri saya malah cateringnya. Terus ternyata kan setiap orang itu kan sebenarnya menyumbang untuk anak yatim ya Pak Cecep ya. Terus apakah boleh yang salah satu panitia ini dia punya usaha catering kan pakai catering dia. Tuh, saya bilang kok di acara anak yatim bukan dia udah kaya kok bukan menyumbang makanannya. Kok uang yang terkumpul dari uang-uang orang-orang itu kok diambil untuk membayar catering yang dia membayar catering dia untuk acara itu gimana ya Pak Cecep ya? Iya. Kalau istilah Mas Rian itu inside trading itu namanya. Bukan? Mengambil keuntungan dari keuntungan gitu kan? Gitu. Tapi sebenarnya ya kalau dia menghargakan dengan harga standar ya gitu kan, itu masih oke lah ya, artinya profesional gitu ya. Tetapi yang jadi masalah kalau dia itu menghargakan dengan harga yang mahal tapi kualitasnya rendah karena biarin untuk yatim ini, nah itu yang jadi dosa. Nah, kalau kita tahu dia menggunakan harga standar ya tapi kualitasnya tidak standar, maka dia korupsi namanya. Nah kalau kita tahu dia korupsi, kita masih mensupport, itu tadi kita salah dalam membagikan zakat. Artinya kita udah tahu dia nggak benar, kenapa kita support terus, gitu kan? Tapi ingat Mas ya, saya bukan ingin melarang itu bukan ya, perlu verifikasi ya, gitu kan? Apakah cateringan dia itu harganya standar, kemudian kualitas dari makanan standar atau enggak, gitu kan? Kalau standar, itu kan sama aja dengan orang lain kan? Dia juga beli catering orang lain harganya segitu, kualitasnya segitu, nggak apa-apa kalau memang profesional ya, harga segitu untuk barang segitu is oke. Cuma kalau memang harganya tetap mahal, tapi gitu kan, ternyata nggak ini gitu kan, masakannya nggak enak, nggak bagus gitu kan, nggak banyak, baru itu jadi masalah gitu kan. Seperti itu aja ya Mas ya. Terima kasih gitu kan? Pak Ustadz. Iya ya. Ada pertanyaan yang lain sebelum kita lanjut? Mungkin satu pertanyaan lagi ya, mengikat waktu sudah 4.50. Jadi nanti maksimum insya Allah jam 5 kita bisa selesai. Mas Hairul Nandas mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz sedang ini dulu kali ya.
Maaf teman-teman, ada sedikit ini interupsi. Apa tadi pertanyaannya? Maaf barusan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Nih, saya mau tanya soal zakat profesi gitu ya Pak Ustadz ya. Karena kalau saya dengar memang ada beda pendapat gitu. Apakah besarnya berapa dan apakah ada gitu untuk zakat profesi gitu. Lalu yang pertama itu Pak Ustadz. Yang kedua mungkin lebih ke kan kalau misalnya di sini gitu ya kan, misalnya kalau ada gaji kan sudah diambil apa sebutannya ya, PSUGO ya, pasti namanya itu yang udah dipotong ya, dipotong pajak dan lain-lain. Kalau sepahaman saya kan superannuation ya. Ya, dan juga ada superannuation gitu ya. Jadi kalau misalnya sepahaman saya yang mungkin yang perlu dizakatkan lebih yang bersihnya gitu ya, yang setelah ada dikurangi pengeluaran kita kayak untuk pajak dan untuk pengeluaran sehari-hari gitu. Apakah itu benar atau ada hal-hal lain yang perlu dicermati gitu, Pak? Mungkin begitu aja, Pak. Oke, terima kasih ya. Membahas masalah zakat profesi ya, memang membahas perbedaan atau pendapat-pendapat para ulama ya. Jadi memang nggak mungkin kita bahas sekarang, karena saya juga perlu menunjukkan pola-pola penghitungan dan angka-angkanya gitu kan. Secara umum yang selama ini berjalan ya, zakat profesi itu nisabnya menggunakan nisab pertanian ya, gitu. Nah nisab pertanian itu kalau kita gunakan yang tadi kita hitung berapa tadi? 800 berapa tadi? Yang satu yang pertanian itu? 2,75 kali 800 jadi berapa kali gitu 300 ya. Totalnya ya 300 sok ya. Homsa ausak itu kurang lebih 300 sok. Berarti totalnya 825 kilogram. Nah, apabila penghasilan kita itu kalau mayoritas ulama sekarang menggunakan nisab zakat profesi adalah zakat pertanian. Tapi kalau di Indonesia, dia menggunakannya standar paling rendah, yaitu kurang lebih 600 berapa gitu ya di Indonesia. Tapi kalau saya hitung, 825 kilogram beras gitu ya. Nah, apabila gaji kita itu sama melewati harga 825 kilogram beras, berarti kita sudah kena zakat gitu. Nah, sekarang kita itu dulu supaya kita ke dolar ya. Sekarang harga beras berapa? Harga beras berapa sekarang? $30 25 kilo, Ustaz. Itu kalau lagi zaman COVID ya. Sebelum zaman COVID lah harga standar. Kalau zaman COVID sih nggak usah dihitung karena banyak orang yang haji mumpung ya. Gitu. Katakanlah 2,5 ya. 825 kilogram kali $2,5 berapa coba? Berapa Ustaz? 825 kilogram kali $2,5. $2.062,5. Kalau gaji kita setiap nerima itu angkanya 2.000 seperti itu, ini kalau pakai standar yang saya gunakan ini ya, kita dalam mazhab yang mewajibkan zakat profesi, maka dia baru kena nisab. Tapi kalau gaji kita kurang dari 2.000 gitu kan, maka kita nggak kena zakat profesi. Ini baru dari nisab ya. Tapi kalau di Indonesia menggunakan nisabnya adalah $1.250. Kalau gaji kita sekali nerima mencapai $1.250, berarti kena zakat profesi. Gitu. Jadi silahkan mau ngambil yang mana, apakah mau, kalau saya menggunakan yang 2.000 tadi, katakanlah 2.200 ya, 2020. Kalau yang di Indonesia rata-rata $1.200, $1.250 lah, sekitar 12 juta berapa gitu kan. Nah itu nisabnya, karena tergantung harga makanan pokoknya gitu. Nah sekarang, apakah itu perlu dikurangi kebutuhan kita?
untuk zakat profesi karena dianalogikan ke pertanian itu nggak dipotong kecuali yang pokok gitu kan. Maksudnya pokok itu kalau dalam pertanian itu seperti pupuk, boleh dipotong untuk pupuk. Selain itu nggak boleh untuk dipakai untuk kebutuhan kayak zakat pertanian nih gitu kan. Apa dipotong untuk makan setahun dulu, makan ini enggak. Makanya para ulama mendefinisikan yang dikeluarkan zakat profesinya adalah uang yang dibawa kita ke rumah. Atau bahasa sekarang itu uang yang ditransfer ke rekening kita berapa. Gitu. Setelah dipotong pajak, supranusen yang masuk ke rekening kita berapa. Gaji total kita adalah 2.500, tapi yang masuk 1.900. Berarti itu yang diberi zakat profesinya. Dipotong nggak? Karena dianalogikannya ke zakat ziro'ah, ke zakat pertanian, maka tidak ada potongan. Kalau kita mau mengeluarkan zakat profesi, maka zakat profesinya adalah kalau kita dapat 1.900, 2,5% kali 1.900. Itu yang kita keluarkan per sekali nerima. Gitu. Ini ya kalau berdasarkan mazhab atau pendapat yang berlaku sekarang dipakai. Gitu. Tetapi apakah ada pendapat lain yang mengatakan boleh dipotong untuk kebutuhan yang lain? Oh ada. Dalam mazhab Maliki boleh dipotong untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Contoh transportasi untuk perlengkapan. Silakan aja dipotong gitu kan. Tapi bukan dipotong untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau dipotong untuk kebutuhan sehari-hari, katakanlah kita 2 minggu ya dapat 1.900 atau 2.000 lah kita genapkan gitu kan. Untuk makan 500, untuk bayar rent 500, kebutuhan bayar anak 500, untuk ini itu 400, sisa 100. Terus bayar zakat profesinya 2,5% dari 100. Berarti kita bayar zakat profesi berapa? 2,5. Masa sih kita dapat gaji 1.900 cuma bayar zakat profesi cuma 2,5 gitu kan? Gitu. Nah, itu ya yang pertama ya. Kedua, zakat profesi juga antar ulama jadi polemik ya. Ada mewajibkan zakat profesi, ada yang tidak mewajibkan gitu kan. Alasan diwajibkan, masa sih petani yang cuma dapat 3 bulan dapat 12 juta harus kena zakat. Lo yang dapat tiap bulan 15 juta nggak bayar zakat gitu. Jadi itu hanya keprihatinan ulama aja gitu kan. Dokter gitu ya. Dokter bedah itu semalam itu bisa dapat sampai 100 juta loh. Kalau operasinya berat dan dia melakukan beberapa operasi gitu kan. Dia sejam aja bisa dapat 25 juta. Kalau 4 jam 100 juta. Dokter aja 100 juta semalam. Masa nggak kena zakat? Petani yang 3 bulan cuma dapat 50 juta harus bayar zakat. Jadi lebih kepada keprihatinan ulama gitu kan. Dan penafsiran terhadap ayat yang apa yang dikeluarkan dari bumi gitu kan. Seperti itu. Kalaupun kita misalnya, saya ingin mengambil pendapat ulama yang nggak bayar zakat profesi aja, silakan aja. Cuma tetap nanti di akhir tahun, kalau uang kita terkumpul senilai 85 gram emas, kita wajib bayar zakat mal. Tetapi kalau zakat profesi kita sudah bayarkan, di akhir tahun kita nggak usah bayar zakat lagi. Kenapa? Karena uang zakat sudah kita bayarkan. La zakata fisana, tidak boleh bayar zakat 2 kali dalam setahun. Kalau zakat profesinya sudah dibayarin, maka uang penghimpunan tahun itu tidak perlu lagi dikeluarkan zakatnya. Jelas ya? Jadi seperti itu. Jadi zakat profesi itu polemik antar ulama. Nisabnya ada yang 1.200, ada yang 2.000 tadi, 2.000-an gitu. Oke, teman-teman ya. Seperti saya katakan ya, bahwa membahas zakat ini ya kita baru pendahuluan aja tadi ya. Udah makan waktu hampir sejaman ya, gitu kan. Dan saya jujur aja kalau ceramah itu tidak ingin saya ceramah gitu kan. Bapak-bapak punya pertanyaan, kapan saya bertanya nih? Saya nggak mau, makanya saya setiap berapa menit saya kasih kesempatan. Karena saya pengen
nyambung lah gitu ya, gitu kan. Memang nggak tamat sih ya, gitu kan. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan lah kalau kita punya umur lagi ya, punya kesempatan lagi, kita lanjutkan lagi gitu kan. Nggak apa-apa sedikit, tapi kita jelas gitu kan. Minimal ada gambaran. Nah, takutnya nanti sampai Ramadan kalau kita nggak punya waktu lagi untuk kumpul, silakan teman-teman bertanya, kirimkan ke Mas Rian, nanti Mas Rian kirimin ke saya. Nanti saya balas pertanyaannya ke Mas Rian ya, dalam bentuk WA gitu ya. Jadi untuk sementara saya cukup sampai di sini karena sudah jam 5, kita juga mau pada buka puasa ya sekitar 15 menit lagi. Teman-teman, saya mohon maaf ya apabila ada kekurangan atau kesalahan, dan perlu diketahui yang benar itu dari Allah gitu kan. Yang salah dari saya. Jadi kalau memang Ustadz ini kok ngomongnya kayak ngelantur, yang salahnya itu dari saya gitu kan. Tapi kalau benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dari saya. Terima kasih atas semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendengarkan tausiah dari Ustadz dan juga kita telah tanya jawab juga. Sebelum kita akhirkan, Pak Ustadz boleh minta tolong pimpin doa nggak Pak Ustadz? Siap. Apa doa Pak Ustadz? Ya, oke teman-teman, sebelum kita buka puasa ya, mari kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salah satu di antara kita doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah doa kita semuanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal barsi wal jununi wal juzami wasayyal asqam. Allahumma najjina minat ta'ni wat ta'un wal waba wal bala innaka anta arhamur rahimin. Allahumma la tad'a fi hadzal maqam dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tammim taksirana innaka antar aufum bil ibad. Allahumma ansuril islam fi masyarikil ardi wa magharibiha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansuril islam fi masyarikil ardi wa magharibiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lewati bersama. Mari kita tutup pengajian kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak-bapak, Ibu-ibu dari pengajian, dan juga tentunya Ustadz Cecep yang telah meluangkan waktunya. Mohon maaf sekiranya ada salah-salah kata ataupun kalimat yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, saya Alif ya. Ya, nanti kita makasih banyak Pak Ustaz. Jazakumullah khairan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.